Tengah viral nih guys, tengah viral ya, sehingga kan sampai di Malaysia guys, viral guys, yaitu mainan lato-lato. Kalau udah kayak gitu, ini tinggal nyesuain temponya aja teman-teman biar pas dan jadinya nanti seperti ini. Wow, harus ikut step ini guys ya. Oke, hebat deh. Hai, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hai guys, oke, bertemu lagi kita dengan Nora. Dan terima kasih semua yang masuk menonton. Dan seperti biasa, Nora akan sentiasa guys mendoakan untuk kalian semua yang menonton agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, InsyaAllah. Okay, terima kasih semua yang masuk menonton. Dan kali ini guys, Nora mau react satu apa tu yang dikatakan sekarang ni tengah viral nih guys, tengah viral ya, sehingga kan sampai di Malaysia guys, viral guys, iaitu mainan lato-lato. Okay, yang ini Nora sebenarnya baru tahu tentang mainan lato-lato ini. Ianya seakan-akan bola kan, bola dan yang akan ke kiri ke kanan gitu. Okey, iaitu yang Nora tahu. Dan viral guys, sehingga di Malaysia ini terlalu ramai yang Nora melihat ya, anak-anak kecil bermain dengan lato-lato. Wow. Okey, dan Nora nak mereact ya satu video ini, yang mana video ini Nora lihat daripada channel Fajrul FX. Boleh subscribe guys channel ini. Dan videonya pula bertajuk main lato-lato pakai fisika langsung auto berhasil. Wow, gimana tu? Jadi Nora mau melihat ni okay, video ini guys. Jadi sama-sama kita nonton dan pastikan kalian semua menonton video reaction Nora ini sehingga habis. Okay, tak apa kita lama-lama guys, yuk kita semak video ini. Let's go. Ini adalah lato-lato. Ini lato-lato. Mainan zaman dulu yang sekarang jadi viral di Indonesia. Iya, juga di Malaysia guys, viral banget. Cara bermainnya itu kelihatannya gampang, tinggal digerak-gerakin aja. Gerak-gerakkan aja. Nyatanya ketika beneran dimainin ternyata nggak segampang itu juga loh. Pak Jokowi juga main gitu kali dia. ini kita akan membahas mengenai fisika di balik lato-lato ini. Tenang aja, di sini nggak ada perhitungan-perhitungan, kita cuman belajar prinsipnya aja. Yang dengan ini nanti bisa digunakan untuk meningkatkan teknik bermain lato-lato ini, biar nanti bisa jadi makin pro. Wow, boleh dibuat begitu ya, laju banget sih. Oke, untuk pembahasannya di sini akan kita bagi jadi dua bagian teman-teman. Yang pertama ini adalah untuk tabrakannya, untuk proses tumbukannya. Dan yang kedua ini adalah untuk gerakannya, biar ini nanti pembahasannya bisa lebih jelas. Dan kita akan mulai dari yang pertama untuk yang proses tumbukannya. Ada permainan tradisional Ketika lato-lato. lihat permainan lato-lato ini kembali viral, aku langsung teringat sama mainan edukasi yang namanya Newton Cradle. Yang ini ya. Mungkin ada yang pernah lihat seperti ini. Jadi ini tuh adalah sebuah mainan yang terdiri dari beberapa bola baja kecil, yang ketika satu bola di ujung ini diangkat lalu dilepaskan, maka bagian bola paling ujung seberangnya itu dia akan bergerak. Bergerak. Energi dan momentumnya ditransfer ke bola terakhir. Mainan ini itu biasanya digunakan untuk peragaan konsep fisika, momentum, dan energi. Karena dalam proses itu terjadi proses transfer momentum dan energi. Dan hal yang sama ini juga terjadi pada lato-lato sebenarnya, teman-teman. Nah, misal untuk lato-lato ini, satu aku diamkan terlebih dahulu, lalu satunya aku taruh seperti ini. Ketika aku lepaskan, kelihatan ya ini tadi. Jadi bola yang awal ini tadi tuh jadi kayak diem, sementara yang satunya ini dia langsung bergerak seperti ini. Nah, ini adalah proses transfer momentum, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi bola yang pertama dia cenderung langsung diam,
dan bola yang kedua dia kayak bergerak. Ya ini nggak yang langsung diem-diem banget sih, tapi kayak ya lumayan diem lah ya. Nah mungkin ini kayak kelihatan biasa aja ya, tapi sebenarnya ini fenomena yang menarik karena di sini tadi ini mengisyaratkan bahwa di sini terjadi proses tumbukan di mana kedua bola ini itu masanya dia sama, mirip-mirip lah ya. Dan di sini juga terjadi proses tumbukan dengan nilai kelentingan yang cukup bagus, hampir mendekati 1 mungkin ya, makanya dia terjadi proses seperti ini tadi teman-teman. Dan hal ini itu juga bisa kalian gunakan untuk ngetes kualitas lato-lato kalian. Jadi misalkan kalian beli lato-lato nih, misal boleh nyoba sama penjualnya, itu kalian bisa ngetes kayak gitu. Pastikan ketika diginiin, bola yang pertama dia cenderung untuk diam, atau juga nanti bisa disetting talinya atau seperti apa biar nanti dia bisa makin bagus. Hal ini nanti jadi penting agar ketika lato-latonya ini mulai ditabrakin, nanti keduanya bisa seimbang. Nah ketika udah seimbang seperti ini, ketika mereka bertumbukan, keduanya ini akan memantul dengan nilai kecepatan yang sama ke arah kanan dan ke arah kiri. Dan juga fun fact-nya, karena lato-lato ini dia bekerja dengan prinsip transfer momentum dan energi, maka di sini dia dibuat dengan menggunakan permukaan yang keras seperti ini. Nggak bisa nih kalau misal diganti pakai bola bekel atau bola karet gitu, yang mungkin lebih nggak berisik ya. Itu nggak bisa, ya mungkin bisa tapi nggak sebagus ini karena nanti akan banyak energi yang hilang karena ketika mereka tumbukan, kalau karet kan ada perubahan bentuk dan nanti akan ada banyak energi yang hilang. Dan ini juga fun fact-nya, mungkin kadang orang menilainya, melihatnya kan karet itu kayak lebih elastis ya. Padahal nyatanya secara fisika tabrakan antara permukaan keras sama keras itu bisa mantul lebih jauh daripada karet versus karet. Tentu nggak semuanya kayak gitu ya, tapi umumnya kayak gitu. Itu untuk tabrakan-tabrakannya masih bisa diikuti ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk ke bagian yang kedua, yang ini lebih penting, yaitu tentang tangannya. Gerakan lato-lato itu dia muncul dari gerakan tangan yang bergerak naik turun seperti ini teman-teman. Yang kemudian ini nanti energi gerakan ini ditransfer ke lato-lato dan kemudian mereka bergerak memantul-mantul seperti ini. Dan dibutuhkan gerakan tangan yang tepat agar lato-latonya bisa makin naik kecepatannya dan kemudian bisa melakukan full loop nanti seperti ini. Bagus untuk banget, itu kita perlu tahu teman-teman kapan untuk mengangkat tangan dan kapan untuk menurunkan tangan. Nah, aku akan memberi demonstrasi seperti ini. Kira-kira mana sih yang memberikan kecepatan ke lato-lato? Apakah ketika tangan naik ke atas atau tangan turun ke bawah? Ini kalau kondisi biasa seperti itu, dan kemudian aku akan coba sambil ini aku tarik ke atas teman-teman. Nah, terlihat ya, kayak gerakannya ini dia jadi lebih tinggi kalau aku sambil tarik ke atas. Dan ketika ini nanti aku sambil ke bawahin, bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, dia lemparannya ini cenderung jadi lebih lemah kayak gitu. Nah, jadinya dari sini bisa kita simpulkan bahwa gerakan untuk nambah kecepatan lato-lato itu adalah gerakan naik ke atas. Jadinya di sini kita perlu ngangkat tangan ke atas ketika kedua bolanya ini dia bertumbukan di bawah. Kalau udah kayak gitu, ini tinggal nyesuaiin temponya aja teman-teman biar pas dan jadinya nanti seperti ini. Wow. Laju, guys, harus ikut step ini guys. Hebat deh. Wow, kayak gini puas hati guys main lato-lato. Laju guys yang ini. Jadi tinggal diatur temponya aja ya. Ketika keduanya tubrukan di bawah, ini itu tangan pas naik ke atas. Sementara pas nanti di atas, ini tangan ke bawah. Seperti itu teman-teman. Ini biasanya yang menyebabkan banyak orang gagal main lato-lato karena mereka belum dapat
polanya seperti itu. Dikira tangannya naik ke atas itu pas lato-latonya di sini. Ya malah nggak benar karena jadinya lato-latonya makin jadi lambat nanti. Dan kalau kita lihat dari persamaan untuk gerakan dasar pendulum sederhana, di sini nilai periode gerakan itu berbanding lurus dengan akar panjang tali. Yang artinya makin panjang talinya, makin pelan-pelan gerakannya, makin pelan temponya. Dan kalau makin pendek talinya, gerakannya makin cepat. Kalau ini dengan kecepatan yang sama, kalau misalkan kecepatannya beda ya beda. Ini sebagai patokan umumnya aja. Makanya untuk pemula itu nanti akan cenderung lebih gampang ketika menggunakan tali yang lebih pendek. Misalnya seperti yang di sini, ini aku tali lagi ya talinya teman-teman di sini. Jadinya lebih pendek dan periode gerakannya ini jadi cenderung lebih cepat. Jadinya kayak kayak lebih gampang kalau aja cepat, gitu loh, kayak talinya gini-gini harus aja pendek udah langsung gitu. bisa. Sementara kalau menggunakan yang lebih panjang ini harus lebih pintar lagi untuk mengatur temponya. Tapi tetap aja kalau udah promah ini juga gampang-gampang aja teman-teman. Kalau udah paham dua prinsip tadi, mulai dari tumbukan lato-lato yang ini bisa digunakan untuk ngesetting lato-latonya biar makin seimbang, terus juga udah paham dari segi gerakannya, kapan harus naik, kapan harus turun. Ini nanti problem terakhirnya ini cuman tinggal satu, yaitu untuk menyeimbangkan dan menstabilkan gerakan. Karena yang perlu diingat, lato-lato ini dia bergerak secara 3 dimensi, nggak cuman gini-gini aja, tapi juga bisa rada ke depan, rada ke belakang. Nah, itu yang jadi tantangannya dari permainan lato-lato ini. Dan oleh karena itu, seperti yang tadi udah aku sarankan, untuk pemula ini bisa belajar menggunakan tali yang lebih pendek. Karena itu artinya melesetnya itu rada lebih jarang dibandingkan dengan lato-lato dengan tali panjang yang itu jauh lebih gampang untuk melesetnya. Atau bisa juga kalau nggak mau ribet, bisa pakai lato-lato matic. Ya, ada juga seperti ini. Pikir ya, kok ada lato-lato matic? Cuman yang perlu diingat teman-teman ketika bermain lato-lato ini harus tetap hati-hati ya. Karena gimana pun juga ini bola plastik, walaupun ini cuman plastik, kalau dia lepas dan kena tangan, kena kepala atau kena apa, ini tuh sangat bahaya. Makanya guys, pastikan talinya kenceng biar nggak lepas. Oke guys, so itu dia videonya. Oke, yang kita melihat tadi cukup bagus sekali ya. Apa tuh yang admin channel ini, yaitu Fajrul ya, Mas Fajrul, bagus banget ya, info yang diberikan memang cukup bagus dan sangat bermanfaat ya untuk kita yang menonton nih. Jadi kita tahu yang sedikit sebanyak mainan, cara bermain ya, cara bermain lato-lato itu gimana ya. Kita kena tahu jika panjang talinya itu atau pendek, gimana gerakannya, laju, cepat atau lambat, gitu ya. Jadi memang terbaik sekali, dan yang pastinya permainan lato-lato ini viral guys ya, viral sehingga kan di Malaysia ini ramai banget ya, kanak-kanak ataupun anak-anak kecil, malahan remaja juga guys yang bermain lato-lato ini. Jadi memang terbaik sekali lah. Okey, sehingga kan viral di Malaysia ini. Jadi harus ya kita menonton video reaction tadi. Okey, untuk kita share dengan orang ramai ya tentang mainan lato-lato ini. Dia bagus pakai fizika, gitulah apa yang diterangkan di dalam video yang tadi kita menonton. Okey guys, so Nora rasa itu saja daripada Nora untuk video reaction Nora untuk kali ini. Jangan lupa guys untuk tinggalkan komen seperti biasa di video reaction Nora di bawah ini. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah kerana Nora pengen baca guys komen-komen daripada teman-teman semuanya. Okey, jadi itu sahaja, dan jangan lupa untuk sentiasa support channel Nora ini, subscribe channel Nora ini, like video ini, dan jangan lupa untuk share sekali. Okey, itu sahaja, dan berjumpa kita di next video yang seterusnya. So assalamualaikum semua.